Baik, di sini saya akan melakukan presentasi tentang kegawat daruratan neurologi stroke. Pendahuluan, kegawat daruratan serangan penyakit tiba-tiba, butuh diagnosis, tindakan, dan penanganan segera bertujuan untuk menekan angka kesakitan dan kematian. Pelaksana harus mempunyai pengetahuan yang adekuat tentang penyakit, mampu berkonsultasi dengan baik dengan bidang terkait. Kegawat daruratan neurologi adalah suatu bidang neurologi yang memerlukan tindakan pengobatan segera dan bila tidak dilakukan dapat menyebabkan kerusakan lebih berat bahkan kematian. Carol L.S. dan Lorenzo 2007. 9 jenis kegawat daruratan neurologi yaitu perubahan status mental dan koma, nyeri kepala, cerebrovascular accident, stroke, vertigo, bangkitan kejang, neuropati perifer, multiple sclerosis, dan gangguan otot. Jaringan otak merupakan jaringan dengan tingkat metabolisme tinggi meskipun pada area dengan densitas kapiler yang rendah. Dengan sedikit saja gangguan akan menimbulkan gangguan fungsi. Fungsi sel otak sangat tergantung pada ketersediaan O2 dan energi glukosa yang kontinu. Tidak ada cadangan O2 dan sumber energi di otak. Injuri cerebral primer sekunder pada stroke akut, trauma, kepala kejang, infeksi SPP, hipoksi iskemik, dan terjadi gangguan metabolisme otak berupa ketidakseimbangan antar suplai dan kebutuhan atau demand. Mekanisme pada kegawatan neurologi. Yang pertama, mekanisme injuri primer cerebral melalui trauma, iskemia, inflamasi, kompresi metabolisme. Injuri otak sekunder, hipoperfusi global regional, hipoksia, gangguan elektrolit atau asam basa, injuri reperfusi. Cerebral blood flow atau CBF, evaluasi cerebral blood flow dengan mengetahui cerebral perfusion pressure atau CPP. Kontrol autoregulasi regional cerebral blood flow, hubungan antara deliver O2 dengan kebutuhan O2. CPP sama dengan MAP dikurang ICP, normal 60 sampai 100 mmHg. Infark cerebri tergantung waktu bila CBF 5 mili atau 100 gram 30 menit, 10 mili atau 100 gram per menit, 3 jam, 15 mili atau 100 gram per menit, 3,5 Hz, 18 mili 4 Hz. Gangguan autoregulasi yaitu akibat stroke, trauma, kepala kejang, hipoksi iskemik. CBF bervariasi sesuai dengan CPP. Keadaan patologis berupa tekanan perfusi pasif. Prinsip injuri cerebral: cegah pemakaian O2 abnormal, atasi demam, atasi kejang, atasi rasa cemas, agitas dan nyeri, atasi menggigil. Stimulasi seminimal mungkin, jaga delivery O2, pastikan transportasi O2 baik, usahakan tekanan darah optimal, hindari hiperventilasi rutin, usahakan euvolemia, intubasi yang cepat. Bila ada tanda-tanda TIK, berikan nimodipin pada SAH. Jenis-jenis kegawat daruratan neurologi yaitu TIK meningkat, kejang, penurunan kesadaran, kelemahan atau kelumpuhan. Tanda-tanda peningkatan TIK: sakit kepala akibat kompresi saraf, arteri dan vena memperburuk pada pagi hari diperberat oleh aktivitas, muntah, perubahan vital sign, ocular sign, penurunan fungsi motorik. Tata pelaksanaan TIK yaitu posisi tidur 15 sampai 30 derajat, usahakan tekanan darah yang optimal, atasi kejang, atasi rasa cemas, rasa nyeri, menjaga suhu tubuh normal kurang dari 37,5 derajat Celcius, koreksi kelainan metabolik, elektrolit, atasi hipoksia. Stroke adalah brain attack. Stroke pendarahan. PSA, PIS, pemeriksaan klinis gejala dan tanda klinis anamnesa, pemeriksaan fisik neurologi, kesadaran, saraf kranial, gangguan motorik, gangguan sensorik. Stroke score, algoritma stroke Gajah Mada, Stira stroke score,
laboratorium darah, CT scan, dan MRI. Penata laksanaan umum, posisi kepala dan badan 20-30 derajat Celcius. Sampai 30 derajat, pasang infus, bebaskan jalan nafas. Kandung kemih dikosongkan. Penata laksana tekanan darah secara khusus, hipoglikemia atau hipoglikemia. Suhu tubuh dipertahankan normal. Asupan per nutrisi per oral. Keseimbangan cairan dan elektrolit. Pemberian cairan IV 24 jam, mobilisasi dan rehabilitasi dini bila kontraindikasi. Etiologi, infeksi saluran pernapasan, pemakaian obat miastenia. Gejala, kelemahan motorik semakin berat, kelemahan otot pernapasan, disfagi, stridor. Penata laksanaan, identifikasi pencetus respirator, terapi disfungsi neuromuskuler. Penata laksanaan yaitu terapi suportif dengan monitoring fungsi vital, pemasangan intubasi, terapi medikamentosa. Cedera medula spinalis, etiologi kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, kekerasan di daerah spinal, kecelakaan olahraga. Kesimpulannya, kegawat daruratan neurologi adalah suatu kondisi di bidang neurologi yang memerlukan tindakan pengobatan segera dan bila tidak didapat menyebabkan kerusakan lebih berat bahkan kematian. Tujuan penata laksana yaitu mengoptimalkan peluang pasien untuk hidup, meminimalkan sekuel, menurunkan beban keluarga. Itu presentasi dari saya, kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.